Shalom saudara-saudara. Pak Henok, nama saya Iswari. Beberapa hari yang lalu saya kesaksian ke WA-nya Pak Henok. Saya mengucap syukur pada Tuhan Yesus yang baik melalui kakak ipar saya yang ada di Yogyakarta. Ceritanya kurang lebih akhir bulan Desember 2015 kakak saya itu rawat inap di rumah sakit Jogja. Keluar masuk setelah sempat keluar darah, muntah darah gitu, kakak saya kan harus cek semuanya. Setelah dicek, ada 3 dokter yang ikut pengecekan itu menyatakan kalau kakak saya itu menderita kekurangan kalium. Jadi kalium itu kata kakak saya cairan yang dibutuhkan oleh pencernaan kita. Jadi usus-ususnya itu banyak lubang-lubang dan sangat mengganggu kesehatannya. Kalau malam nggak bisa tidur, kalau tidur miring sakit, terus nggak bisa tidur sama sekali. Jadi hampir seharian tuh kakak saya nggak bisa tidur dan sangat mengganggu. Terus dokter itu 3-nya kan sudah menyatakan semuanya tuh dites, malah dirujuk ke rumah sakit lain. Itu kan di rumah sakit swasta yang terbesar di Jogja. Dirujuk ke rumah sakit, kakak saya sudah putus asa. Aduh, kok udah 3 dokter menyerah, terus saya harus ke dokter. Kalau pakai BPJS saya harus ngantri lama tindakannya. Terus kakak saya itu kayak nyerah gitu loh. Jadi kehilangan pengharapan di dalam hidupnya, sempat drop imannya, drop segala-galanya, bahkan sempat kehilangan pekerjaan dalam hidupnya. Jadi kehidupan ekonominya juga terganggu. Terus pada bulan Juli kemarin 2017 ini saya kan pulang ke Jogja, ketemu dengan orang tua saya, ibu saya, kebetulan kan bapak sudah meninggal. Terus saya ketemu dengan kakak ipar saya. Terus saya kan nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya saya itu pingin sekali tahu sebenarnya ceritanya itu gimana. Terus kakak saya itu menceritakan, pokoknya saat ini ya kondisi saya seperti ini dek, terus saya harus bagaimana. Terus saat itu kan saya sama suami saya hanya mensupport dengan doa. Terus pada malam hari saya sama suami saya mau tidur di kamar, suami saya itu seperti dibilangin sama roh Tuhan, roh kudus yang ada di dalam hidup suami saya dan saya, itu bilangin gini, kayaknya saya merasakan kakak ipar saya itu, Mas Teguh namanya, di jantung sebelah kiri itu sudah dicengkeram sesuatu yang entah dia nggak tahu warnanya oranye. Terus kemudian saya konsultasi juga sebelum sama Pak Henok, itu sempat konsultasi dengan hamba Tuhan juga yang menyatakan kok begini ya yang dirasakan suami saya. Terus waktu itu kami hanya berdoa, terus nanya ke kakak saya. Pas nanya ke kakak saya bilang gini, jadi kemungkinan besar itu ada roh lain yang masuk dalam hidupnya, mengganggu hidupnya, yang dikirim oleh, mohon maaf, sama mantan bosnya yang ada di Jogja, kebetulan orang Bali. Terus, apakah itu Lea? Terus saat itu kan saya sama suami saya nggak bisa ngapa-ngapain. Terus pas kami pulang dari Jogja ke Semarang, saya langsung menghubungi Pak Henok melalui WA. Ini harus segera didoakan dek, karena kalau enggak umur kakak kemungkinan hanya enggak lama, paling 7 harian. Terus kok gitu kata saya sempat berontak sama sama suami saya. Enggak mungkin, bagi Tuhan enggak ada yang mustahil, kata saya gitu. Itu benar, motivasi kamu sama iman kamu benar, tapi kita harus segera mendoakan, kita harus cari hamba Tuhan yang mau menolong kakak saya untuk mendoakan secara 100%. Terus kebetulan saya sering datang ke HDM, terus saya menghubungi Pak Henok dan puji Tuhan saya kirim foto kakak saya ceritakan dari awal kehidupan kakak saya, terus sama penyakitnya yang selama ini dialami sama Pak Henok. Dan puji Tuhan, kata-kata yang pernah dilontarkan sama suami saya bahwa suami kakak saya, yaitu kakak ipar saya yang namanya Teguh Budiarjo, itu hidup hanya 7 hari, dan puji Tuhan sampai saat ini masih hidup sempurna. Dan Tuhan yang dahsyat itu sudah menyembuhkan kakak saya.
Kemarin saya WA-WA-an sama kakak saya, gimana kondisinya. Jadi selama ini saya menolongnya melalui doa yang saya setiap kali ke HDM saya bawa nama kakak saya, kakak ipar saya, keluarga saya, ibu saya. Dan Pak Henok waktu itu bilang kasih minyak urapan, kasih minyak urapan. Terus saya bawa minyak urapan, terus ada minyak urapan yang kecil-kecil itu karena saya nggak bisa pulang karena di sini saya kerja, saya kirimkan melalui paket dan diterima. Dan saya bersaksi beberapa kesaksian dari Pak Henok, saya copy paste ke WA-nya kakak saya supaya imannya semakin dikuatkan. Dan saat ini puji Tuhan, Allah yang dahsyat itu nggak membatasi apapun. Dan saat ini kakak saya puji Tuhan sudah bekerja di ojek online, dan ekonomi semakin hari semakin dipulihkan, rajin berdoa, rajin ke gereja, dan semua itu karena kasih kuasa Tuhan yang nggak membatasi apapun. Terima kasih Pak Henok. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.